Oke, perkenalkan nama saya Berry Minor. Ini podcast pertama saya. Saya beri judul Head to Head. Kenapa Head to Head? Memang konsepnya adalah podcast obrolan empat mata, dari kepala ke kepala, dengan lawan bicara saya dan dengan narasumber saya. Oke, di episode pertama kali ini saya menghadirkan seorang remaja yang baru saja menjalani kehidupan kampus di salah satu kampus swasta di Kota Malang yang akan merepotkan pihak kampus 4 sampai 5 tahun ke depan karena tidak tanduknya, dan mengawali debutnya sebagai mahasiswa angkatan 2022 dengan mengundang lebih kurang dari 1.900 komentar pro kontra warganet. Wow. Iki lagi sesi tanya jawab, tadi aku angkat tangan duluan gitu ya, angkat tangan duluan tapi malah gak direken Pak, kurang ajar Pak. Buat kakak-kakak BEM Visip ya, atau juga dosen Visip ya, saya tantang ayo kita debat terbuka ya ngono ya. Apalagi tadi moderator itu ketika saya angkat tangan bahkan saya berdiri ya, alasan matanya buram. Matamu picek ae. Kon gak ketok ana areng ngadeg, tapi ada anak yang angkat tangan langsung disuruh ke depan. Kurang ajar ini. Saya jujur sangat enggak suka otoritarianisme akademik semacam ini ya. Untuk moderator kalau nggak salah namanya Divan Danila tadi ya. Surat terbuka untuk sampean kurang ajar Mbak. Aku gak ngurus sampean kakak tingkat toko ya apa ya. Sampean enggak layak lah untuk disebut sebagai mahasiswa gitu. Kalau enggak terima, ayo kita debat terbuka soal kebebasan akademik atau semacamnya. Waduh, nakal sekali. Dikarenakan pernyataannya menentang otoritarianisme kampus saat masa orientasi mahasiswa atau ospek yang diunggah di sosial media Instagram. Waduh. Gimana Gwina? Mental masih bagus ya? Alah enteng itu. Mental masih bagus ya. Oke, langsung kita sambut Raffi Muhammad. Perkenalkan diri Raffi Muhammad. Iya, perkenalkan kawan-kawan sekalian, aku nyelek apa ya? Brosis apa? Konco. Teman-teman sekalian. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Azami, biasa dipanggil Raffi. Dan kebetulan sekarang saya menjadi mahasiswa double degree, Mas. Oh iya. Yang pertama saya kuliah di sarjana sarjana hubungan internasional di Universitas Muhammadiyah Malang. Okay. Dan yang kedua saya kuliah di sarjana psikologi Universitas Wisnuwardana di Saujajar gitu. Jadi sebenarnya saya kuliah double degree itu. Kenapa? Maksudnya? Oke, yang pertama double degree. Yang pertama karena ya jelas ya kenapa saya kuliah swasta ya gak keterima PTN sebenarnya. Itu suatu gak perlu pakai alibi lah, kita akui saja. Nah, tapi saya sebenarnya itu pengennya masuk psikologi. Oke. Saya masuk psikologi karena saya sendiri sudah punya sertifikat BNSP untuk tarot ya, tarot konselor tahap 2. Saya punya sertifikat langsung dari BNSP dan diakui berbingkai hukum sertifikat itu. Jadi saya untuk membuka praktek konselor, praktek klinik tarot itu sudah secara hukum sudah sah gitu. Dan membenahi mental healthmu ya pasti. Betul. Lah itu apalagi setelah diserang netizen lebih dari 1.900 komentar di Instagram ini. Betul. Lah akhirnya saya memilih kan, ternyata di psikologi UMM sudah penuh kuotanya. Okay. Terus saya mikir HI asik gitu karena saya membaca beberapa teori-teori dari kawan-kawan yang juga mereka adalah basisnya adalah HI gitu. Oke. Akhirnya sebenarnya saya ingin eksperimen teoretikus saja. Terus ketika ditanya cita-citamu apa, ndak ada. Saya hidup tanpa arah dan tujuan agar tidak tersesat gitu ya. Ya sekedar mungkin belum karena kan masih dalam tahap pencarian kan. Betul. Tapi seenggaknya kamu sudah cukup memilih lah jurusan-jurusan yang menurutmu mendorong kamu untuk belajar lebih tuh. Betul. Wah, itu keren sekali ya. Nah, saya ini penasaran, kan kamu kemarin sempat cukup disorot publik, cukup disorot publik sosial media ya, cukup disorot netizen mengenai uploadan videomu tentang protesmu dengan aktivitas ospek atau masa orientasi mahasiswa ya di salah satu kampus swasta di Malang. Nah, itu gimana sih kronologinya? Aku pengen tahu. Oke. Kronologinya adalah yang juga saya ceritakan ke kawan-kawan aktivis pelajar. Itu adalah saya kan tergabung ya. Kami aktivis pelajar ini tergabung di Aliansi Suara Rakyat di itu anak-anak dari BEM Unisma, dari BEM UB dan bahkan BEM Malang Raya gitu. Oh iya. Lah itu kami itu untuk merespon kebijakan pemerintah yang remuk ya. Kita bisa katakan remuk, enggak teli ya akhir-akhir ini gitu. Seperti BBM juga kasus
kasus Cak Munir yang akan kadaluarsa pada tahun ini karena belum dijadikan extraordinary atau pelanggaran HAM berat itu. Nah, akhirnya kami kan merespon itu. Kami konsolidasi lah. Saya heran kan. Iki kampusku kok gano. Iki lapo iki kok kuculuk-culun gitu kan. Kok nggak ada. Akhirnya kok saya diam-diam aja, ada mana aja ya. Akhirnya ketika waktu Pesmaba itu saya ingin bersuara soal itu gitu. Oke. Mana gerakan mahasiswa di sini juga saya ingin mengkritik soal kampus saya kan memberi materai. Sebenarnya materai ini sudah cacat formil ya ketika kita telaah secara yuridis gitu. Adalah jadi di materai itu ada tulisan dilarang berambut gondrong. Oh iya. Itu sebenarnya itu Nggak udah ada cacat hubungannya. formil, bukan hanya nggak ada kan materai itu kan otomatis kan dilindungi secara yuridis kan. Benar. Lah, sedangkan peraturan itu sudah melanggar kebebasan hak asasi manusia gitu. Benar. Karena nggak ada hubungannya antara pendidikan dengan rambut ya. Betul, kecuali kalau pendidikan militer itu lain lagi gitu. setuju. Memang syarat umumnya adalah seperti itu. Tapi ketika kita bilang universitas pada umumnya itu tidak sah gitu. Lah akhirnya ketika masuk saya ingin menyuarakan itu. Tapi waktu pembukaan tidak ada tanya jawab. Waktu Menko PMK itu akhirnya saya kasih buku karya saya yang judulnya Buku Panduan Melawan Sekolah itu ke beliau. Nah terus Buku saku itu ya? itu lebih ke Buku saku panduan melawan sekolah. iya, buku saku setebal 440 halaman ya. Itu ada skemanya, ada soal-soal kisah-kisah perlawanan saya, bahkan cara untuk melawan itu seperti apa. Keren. Itu akhirnya saya tanya. Nah, di hari kedua itu kan ada semacam perkenalan jurusan. Perkenalan jurusan dan saya ingin di kampus saya kan ada narasi ya. Tapi saya sebut nama kampus nggak boleh. Oh, jangan. Jadi di kampus saya katakanlah universitas gitu. Saya sebut universitas saja. Jadi di kampus saya ada jargon universitas pasti gitu. Oh iya. Nah, pasti lulus, pasti bla 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 gitu kan. Pasti kerja bla 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 gitu. Nah, tapi ketika dekan menjelaskan bahwa universitas pasti ini itu untuk mendukung atau untuk mewujudkan universitas pasti, dia sudah tidak pasti lagi gitu kan, ngapain? Pasti tidak perlu diwujudkan gitu. Pasti itu tidak perlu probabilitas. Benar. Dia Pasti adalah absolut ya. Iya, udah konkret. Iya, benar. Akhirnya kan saya membaca ini adalah jargon kapitalistik gitu. Dan saya ingin menyerang itu waktu tanya jawab. Oke, siap. Nah, jadi saya sudah menyiapkan 2 referensi khusus ya. Yang pertama karyanya Peter Fleming itu yang judulnya Dark Academia itu. Dark Academia matinya perguruan tinggi itu. Dan yang kedua adalah The Toxic University itu. Nah itu saya udah mengkaji secara konkret soal MBKM, soal Merdeka Belajar, bla bla bla. Saya kaji secara konkret. Rujukanmu itu ya 2 buku betul. itu? Oke. Sebenarnya banyak cuman yang saya bawa itu. Ya, jadi seumpama tanya jawab saya ingin mengangkat buku itu tinggi-tinggi gitu untuk kawan-kawan yang nggak usah optimis kepada kampus. Kampus itu jelek aslinya gitu. Lah kita yang membenahinya gitu. Benar. Itu awalnya kalau kamu ada tujuan untuk membenahi, itu bagus. Kalau hanya untuk menyerang menurutku kurang bijaksana, benar. Saya sudah punya resolusi, sudah punya sistem yang mungkin ini bisa didiskusikan gitu ya. Walaupun sebenarnya ngeritik itu tidak perlu solusi, kecuali orang-orang yang dikritik tidak punya pikiran ya. Akhirnya kita kasih mereka memaksa solusi gitu. Nah, saya ingin itu. Saya sudah di hari pertama saya sudah protes ke panitia. Mbak, Mas ini kasihlah sesi tanya jawab itu. Benar. Nah, beliau bilang, besok lah kami kasih kesempatan kamu. Panitia mengatakan itu. Besok. Iya, jadi itu Senin, itu hari Senin ya. Hari Seninnya. Konten saya itu hari Selasa. Jadi waktu Selasa. Kamu udah dijanjikan untuk hari Senin untuk Senin udah dijanjikan agar Selasa saya dapat bertanya. Siap. Nah, Selasa itulah yang barusan saya sebut soal pasti segala macam itu. Itu keluar dari mulut dekan-dekan kita. Gitu. Akhirnya saya coba itu mengatakan, saya akhirnya kan udah nyiapkan narasi bla bla bla. Lah, moderator itu kan membuka. Ini saya buka sesi tanya jawab untuk 2 pertanyaan. 1 untuk cowok, 1 untuk cewek. Silahkan. Begitu beliau bilang silahkan, saya langsung angkat tangan. Jangankan angkat tangan, saya juga berdiri gini. Dan bahkan teman-teman saya 3-5 baris di belakang saya itu teriak, ini loh ada anak angkat tangan gitu. Maksudnya semua udah mendukung untuk kamu bertanya ya. Dan satu ruangan itu menoleh kepada saya gitu. Menoleh kepada saya, tapi moderator bilang, mata saya buram tidak kelihatan. Itulah
yang kemudian berimplikasi pada kalimat saya matamu pijak itu tadi. Oh, iya. Jadi bukan sembarang itu kalimat kebencian atau hate speech. Iya. Ada konkretnya di sana. Kecuali saya mengatakan moderator jancuk gitu. Itu kan nggak ada Nggak ada dasar. Betul. Ketika saya mengatakan matamu pijak, moderator sendiri sudah beralasan seperti itu gitu. Oke. Akhirnya moderator gini-gini itu ngece gitu Mas ngomong Iya, ini. iya. Lah terus ada anak itu di tengah-tengah itu cuma angkat tangan seperti ini. Lah kok ditunjuk, Pak? Oh. Lah itu. Berarti memang sengaja ya mungkin. Nah, ini Dugaan, ada. dugaan. Ini Dugaan. belum. Saya sih nggak menuduh, cuma dugaan. Nah, saya tanya moderatornya itu usia berapa? Enggak, masih semester 5 lah. Masih semester 5. Dia pakai kacamata tuh enggak? Pakai. Oh, pakai kacamata. Mungkin karena dia alasannya dia matanya buram, mungkin karena minus atau Oke, kalau itu saya maklumi. Tapi ketika anak-anak belakang saya sudah teriak, itu nggak bisa saya sahihkan itu. Karena teriaknya keras sekali, Pak. Bener. Keras sekali dan saya berdiri gitu. Oh iya, siap. Oke lah untuk mata buram enggak masalah, tapi mosok budek pisan, Pak. Mosok belakang saya kan bilang gitu. Itu ketika ditunjuk saya maju, Pak. Saya tanpa ditunjuk maju, saya bilang, "Ayo beri satu orang." Saya akan singkat saja bertanya. Benar. Lah itu tidak dipersilahkan. Akhirnya saya balik emosi buatlah video itu. Buat video Itu sebagai pernyataanmu, pernyataan kekesalanmu lah ya. Iya. Kenapa kok diperlakukan seperti ini gitu ya? betul. Sebenarnya gitu ya? Padahal sebenarnya Dasarnya udah gitu. dijanjikan. Ya. Oh, pertamanya kamu nggak jelasin soalnya Seninnya itu dijanjikan. Udah. Saya bilang, "Loh, kemarin katanya saya diberi kesempatan gitu. Tapi kok seperti ini gitu." Saya balik, akhirnya saya buatlah video itu, bajingan lah, otoritarianisme akademik dan segala macam. Dan saya punya dalih untuk itu. Makanya saya ajak siapapun dosen atau kakak tingkat yang enggak terima soal ini, yang siap berdebat dengan saya soal ini gitu. Monggo datang gitu loh. Bahkan kemarin kan udah ada yang terima. Tapi Ya, itu gimana? tapi mereka itu aneh, Pak. Jadi mereka itu tanpa konfirmasi ke saya dulu harinya apa, tiba-tiba Sabtu gitu kan. Yo gak iso Asuro ada panggung rakyat waktu itu. Iya. Nah, aku bilang Minggu aja gimana? Tak kosongkan, padahal Minggu waktu itu sebenarnya saya ngisi di salah satu komunitas juga di Bandung gitu. Nah, saya coba undur harinya gitu. Nah, akhirnya Minggu kan. Nah, saya dapat kabar dari mereka itu lawan debatnya bilang, "Oh, ini ternyata kami ada acara bla 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 ya." Yes. Maklum lah itu. Nah, tapi ini yang menarik. Kemudian kan video itu launching. Iya, benar. Launching rame. Hah? Saya ditekan sana sini, Pak. Serius. Tapi kampus Pasti, itu karena itu respon publik tuh. betul. Benar. Publiknya enggak, Mas. Kalau saya publik oke lah. Oh, ini bukan respon publik ya? Oh, bukan. Kampus. Oh, pihak kampus. Pihak kampus itu ya. Pihak kampus itu dapat ke sini. Terus gimana? pihak kampus itu bukan secara langsung menekan saya gitu. Iya. Tapi melalui orang-orang terdekat saya. Oke, bukan ayah, bukan ibu gitu. Jadi ada salah satu, aku gak bisa nyebut ya lembaga. Benar. Aku ada salah satu lembaga, institusi yang diwadahi kampus ini, yang mana aslinya saya mengisi materi di sana. Hari Sabtu kemarin gitu. Dan saya sangat akrab dengan 3 direktur di kampus di institusi ini gitu. Oh iya. Sangat-sangat akrab di Permata Jingga tempatnya. Nah, itu kan saya ngisi, ya, mereka udah maksa-maksa saya, ngisi ya. Saya padahal udah kayak pemateri lain lebih baik gitu, tapi udah ngisi, posternya udah jadi. Kampus menekan institusi ini, kebetulan institusi ini itu diwadahi kampus. Oke. Kampus bilang, "Ganti anak itu, jangan dikasih panggung." Gitu. Waduh, berarti kamu di blacklist ya? Betul. Itu yang pertama. Terus MCW. Mungkin karena mencemarkan nama baik kampus mungkin. Ya, mungkin. Oke lah, tapi Mungkin. saya kurang Kalau saya netral aja. Oke, ya, saya kurang aneh dengan diksi pencemaran ya, karena memang aslinya itu seperti itu, nggak ada yang saya cemari gitu. Apa itu bagi saya itu politis ya, diksi mencemari itu nggak ada. Itu yang konkret, itu yang saya berani bilang kalau yang konkret adalah apa yang saya suarakan itu. Karena kamu udah menjelaskan kronologisnya jelas dan kamu punya alasan. Dan untuk kawan-kawan sekalian yang tahu soal kisah saya, boleh misalkan ketika tidak sesuai komen saja gitu. Benar. Saya Setuju. siap untuk itu gitu. Kita harus klarifikasi ulang atau konfirmasi ulang ya. Betul. Bagaimana ini dari saya gitu ya, dari bagaimana pihak sana enggak tahu. Kronologi saat sebelum penguploadan video tersebut. Betul. Setuju. Akhirnya ini sebenarnya yang menarik. Akhirnya kan juga kaprodi saya itu ditekan, kaprodi hubungan internasional. Oke. Itu kan ditekan. Akhirnya saya dipanggil, tapi manggilnya keren, Pak. Nah, ini saya salut ya sama orang-orang hubungan internasional di kampus saya itu. Panggilnya gimana? Raf,
ayo ngopi. jadi ayo ngopi, datang ke lantai 6 ke kantor HI gitu kan. Akhirnya saya datang, ternyata ya kita ketawa ke TV, ya ketawa ke TV ya dengan saya juga bermuhasabah gitu kan, mengintrospeksi segala macam. Benar, setuju, Dan itu memang harus saya lakukan gitu. Benar, setuju. Karena kan di biasanya dia di proses dialektis kan ada kesimpulan tuh. Betul. Antara lawan bicara dan pembicara. Maksudnya antara pro dan kontra atau satu objek ke objek lain. Pasti ada proses dialektis dan ada kesimpulan. Jadi pasti di antara pihak kampus dan pihakmu pasti ada hal yang bisa diambil dan dievaluasi bersama. Evaluasi bersama. Tapi poinnya di situ. Ini yang menarik. Ketika saya selesai dengan Kaprodi, saya akan keluar itu dari ruang. Ada tiba-tiba satu dosen itu narik saya gitu kan. Waktu saya udah keluar Kaprodi, saya jalan-jalan itu kan. Ada satu dosen manggil saya. Raf sini. Saya nggak kenal ini. Oh beliau ini siapa gitu kan. Dia bilang, kampus itu memang sengaja membungkam kamu sejak awal. Waduh. Jadi kampus itu kok di podcast saya Anda ngomong loh, ya enggak ada masalah dong. Oh, iya, siap. Kan saya enggak sebutkan siapa dosennya, apa kampusnya, walaupun kawan-kawan bisa menangkap secara implisit gitu ya. Benar. Tapi itu ada perkataan seperti itu gitu. Bahkan ada surat instruksinya, surat instruksi supaya saya itu ini kata beliau ya. Benar. Dalam artian saya nggak tahu apakah konkret seperti itu. Saya mau melihat surat itu enggak diizinkan, pokok beliau mengatakan seperti itu gitu. Ya ini kan saya ceritakan sebagai kronologi, apakah benar atau tidak kawan-kawan bisa menilai atau yang tahu bisa komentar. Setuju. Itu bahwa memang Raffi Azami ini nggak usah dikasih panggung gitu. Di acara Maba atau acara apapun itu yang ada di kampus. Karena ini kan kita akhirnya sebabnya apa? Kalau misalnya kita menduga saja ya. Dugaan saya karena kampus sudah tahu siapa saya gitu kan. Saya pernah diliput Detik karena saya dobrak sekolah bla 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 itu. Banyak lah track recordmu soal perlawanan dengan institusi pendidikan kan, mulai SMK kan. Ini sebenarnya pertanyaan selanjutnya, tapi nggak apa-apa kamu ceritain. Oke. Tapi ya itulah, mungkin bisa disambung ke pertanyaan berikutnya. Pokok kampus itu melalui melihat track record segala macam, saya duga datanglah narasi atau surat seperti itu. Oke, siap. Ya. Ngeri. Akhirnya kan kampus kok takut sama maba gitu loh. Ngapain? Akhirnya kan orang-orang sebenarnya ketawa itu. Ngapain kampus sebesar itu takut sama satu anak maba? Bener gitu sih, sebenarnya ada proses namanya diskusi, musyawarah dan dialog. Sebenarnya ada proses seperti itu. Daripada proses yang lebih ribet loh ya. Saya nggak diajak bicara kampus loh Mas. Tiba-tiba saya disingkirkan sini, singkirkan sana. Dan orang-orang yang cerita kepada saya gitu. Sebenarnya ada 3 proses itu kan, musyawarah, dialog atau diskusi. Ada 3 proses seperti itu ketika kita mengalami namanya kesalahpahaman atau kita atau konflik aja lah. Benar, setuju benar. Ya mungkin itu ya kronologi sepanjangnya ya mengenai uploadan videomu di salah satu ospek mahasiswa di kampus ya, di salah satu kampus swasta. Kampus swasta jangan. Kampus swasta betul. Jangan tolong. Oke. Nah, kan aku lihat kamu kan mulai aktif mengkritisi kebijakan sekolah, kebijakan sistem pendidikan itu kan mulai SMK kan. Itu apa sih yang mendasari? Kenapa akhirnya kamu vokal dengan mengkritisi kebijakan sekolah mulai dari SMK. Oke, ini pengennya jawaban yang jujur aja. Maksudku jawaban yang dramatik atau yang biasa sih, aku biasa jawab ke netizen. Ketika ditanya netizen aku jawabnya ya gabut aja. Cuman sebenarnya ada jawaban dramatik. Gak mungkin gabut. Kalau gabut itu gak ada dorongan untuk mengulik lebih dalam atau mempelajari lebih dalam. Kalau gabut itu kayak kita nyeting temen kon lapo itu gabut. Kita mengisi kekosongan dengan daya yang biasa. Ini kan dayamu agak kuat untuk melawan, mengkritisi sistem pendidikan kampus loh. Itu berarti kan bukan gabut, tapi kamu memang benar-benar terstruktur lah. Kamu mencoba untuk melawan itu, mengkritisi itu lebih terstruktur dan sistematis dan berdasar secara substansial loh ya. Oke. Jadi agak dramatis mungkin ya. Oke, berangkat dari fenomena konkret. Waktu itu saya melihat kawan-kawan saya jauh-jauh dari Jakarta gitu kan. Ada yang dari Kalimantan ke Lampung. Ke Malang. Sekolah di
kabupaten di Gondang Legi itu. Oke. Gak usah saya sebut lah ya namanya. Iya benar. Orang-orang pasti tahu. Nah itu apa sekolah ke Gondang Legi kan. Tapi mereka tidak menerima ilmu gitu kan. Dalam artian ilmu yang asli ilmu gitu loh ya. Apa di sekolah mereka hanya dikasih wah ini catat, guru pergi gitu. Saya itu miris. Akhirnya gimana perasaan orang tua ketika melihat anak-anaknya digitukan gitu. Lalu pada basicnya ya, basic strukturnya itu. Ketika saya lihat suprastrukturnya, wah ini bahaya ini masalahnya pendidikan ini itu mempertaruhkan bangsa di masa depan gitu loh. Jadi berarti awalnya keresahanmu dari melihat kawan-kawan hubungan antara pendidik dan peserta didik ya. Awalnya keresahan dari situ ya. Dari situ. Kenapa kok gini-gini aja? Betul. Maksudnya saya juga cara mengajarnya kok gini-gini aja gitu. Sekaligus saya itu prihatin kepada andaikan orang tua anak-anak ini tahu kalau anaknya itu di sekolah hanya seperti ini, orang tuanya itu sudah berharap bahwa anaknya itu akan dididik menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia, atau dalam term Diarkara anaknya itu akan dididik soal liberasi, soal homonisasi, soal humanisasi gitu kan. Tapi tidak terjadi gitu. Itu saya sangat marah waktu itu. Akhirnya saya menukar relasi bla bla bla, saya tulis. Saya nggak punya power apa-apa, Pak. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan pejabat, saya bukan influencer, bukan siapa-siapa. Yang bisa saya lakukan hanyalah menulis gitu. Benar, setuju. Mungkin saya bisa ilustrasikan secara heroik gitu ya. Misalkan saya memiliki star syndrome. Saya katakan bahwa saya adalah Daud yang sedang melawan Jalut gitu. Oke, siap. Akhirnya bukan star syndrome itu lebih ke analogi lah. Oke. Jadi waktu itu akhirnya saya keresahan itu yang kemudian sebenarnya sejak SMP ya saya suka membaca, dan dari bekal bacaan saya terutama kajian-kajian tentang filsafat gitu ya, waktu itu Karl Popper dalam Open Society and Its Enemies itu yang SMP. Akhirnya ketika masuk SMA saya memiliki analisis itu, memiliki bekal analisis itu, apa yang sebenarnya terjadi itu, apa landasan yang melandasi kenapa sekolah mengajarkan seperti itu. Ketika kita biasanya kan mengatakan bahwa sekolah itu kan seharusnya begini gitu kan. Sekolah itu seharusnya begini gitu. Saya tidak pada titik itu lagi gitu. Saya pada titik kecurigaan atau skeptis itu, apakah jangan-jangan memang sengaja sistem pendidikan kita dibuat seperti itu gitu, agar kemudian tidak lahir murid-murid kritis yang menentang kebijakan pemerintah. Apakah jangan-jangan kita memang sengaja dididik oleh pemerintah agar kita itu tunduk pada sistem? Pemerintah sengaja melalui sekolah itu mengontrol agar rakyatnya tidak kritis dan tidak membaca. Banyak pertanyaan lah pada saat itu ya. Itu seperti itu. Akhirnya saya beranikan diri dan kebetulan saya menjadi ketua OSIS ya kebetulan waktu. Ini sebenarnya agak mengejutkan karena sekolah itu menghadangi dari banyak cara, tapi alhamdulillah akhirnya saya mendapatkan porsi kekuasaan itu dan saya manfaatkan sebaik-baiknya itu untuk menumpas. Kita sempat buat soal pojok pengaduan kekerasan seksual, pelecehan seksual. Kita juga sempat itu mencoba bermanfaat bagi sekitar. Kita gandeng berbagai macam kolektif gitu. Kita dengan jargon satu waktu kepemimpinan saya itu adalah pergerakan yang mengasyikkan gitu. Karena tetap harus milenial ya, dan Gen Z ya. Dan kayak memang apa yang dicari, nggak usah lah kita muluk-muluk perubahan segala macam, itu yang penting kita merayakan hidup dulu. Benar, dan merubah dari hal-hal yang kecil kan. Iya, kecil aja. Kita cukup bagaimana caranya anak-anak itu berangkat ke sekolah dengan wajah tersenyum, dengan wajah yang tidak takut untuk dihukum, tidak takut mengalami resiko apapun ada di sekolah, mereka tersenyum bahagia. Ya, kebebasan untuk menyerap ilmu pengetahuan. Iya, sebenarnya untuk merayakan. Akhirnya kan ketika sekolah menggunakan peraturan-peraturan seperti pelarangan rambut panjang bagi siswa, terus berbagai macam peraturan bullshitnya itu kan akhirnya kan sekolah menjadi tempat yang menakutkan gitu. Lah iki aku kate nang sekolah apa nang pengadilan gitu kan. Benar. Nah, ya, jadi sekolah sebenarnya saya ingin menciptakan rumah gitu. Lah dari situ saya dipertemukan lah oleh berbagai macam tokoh pendidikan yang bagi saya nggak bisa tidak menyebutkan nama beliau karena beliau yang paling berpengaruh gitu ya. Dan berterima kasih ya. Itu adalah sosok Profesor Joko Saryono itu dari Universitas Negeri Malang yang beliau saat ini menjadi ketua Perpus di UM gitu. Dan itu waktu itu kan saya agak nggak yakin itu. Apakah yang saya lakukan ini sudah tepat gitu. Ketika saya bertemu Prof Joko,
Halah Vivi lapo awakmu serius sekolah gitu wong negara gak serius ngurusi awakmu gitu. Jadi sosok Prof Joko itu sangat terngiang-ngiang bagi saya, bahkan jika diizinkan saya menganggap beliau adalah ayah ideologi saya itu di dalam urusan pendidikan gitu. Setuju. Nah, dari situlah saya mendapatkan support kan, dan Prof Joko itu ketika saya coba meminta, Prof saya mau baca soal literatur tentang kurikulum itu. Dikirim, Pak, 12 PDF bahasa Inggris yang lebih dari 200 halaman itu. Iki raf wacana wah. Konsennya apa Prof Joko? Saya enggak tahu lagi ya beliau itu. Soalnya biologi dibaca, fisika dibaca, tapi di UM itu menjadi guru besar sastra. Oh. Tapi ngeri Pak, dalam artian beliau itu kalau jenengan lihat Instagramnya Saryono Joko itu, lah itu romantis dengan istrinya itu, bahkan foto dengan istrinya terus dikasih caption kadang goda kami anak-anak muda gak iso kok ngene kan. jadi secara apapun gitu, dan beliau ngupload literatur macam-macam. Pagi kadang ngupload kan, wah ini saya lagi baca buku soal metabiologi gitu. Sorenya dia baca soal psikoanalisis, malamnya baca soal sastra. Jadi apapun beliau dan beliau adalah sosok yang sangat akrab dengan anak muda. Tiba-tiba ngajak, ayo ngopi gitu. Siapa coba profesor guru besar yang mana beliau adalah penasehat Dinas Pendidikan Jatim, dan wah luar biasa sekali beliau. Itu ngejak ngopi Pak, ngejak ngopi kami. Cangkruk bersama kami itu saya kira dari puluhan bahkan ratusan profesor yang pernah saya temui hanya satu orang seperti Prof Joko. Ya kemudian sangat membumi ya. Dan itulah yang kemudian membuat saya itu yakin dengan jalan yang saya tapaki gitu. Itu sebenarnya untuk motivasi besarnya yang kemudian akhirnya berimplikasi pada saya menulis buku itu berjudul Buku Panduan Melawan Sekolah itu. Oh, nanti kapan-kapan aku minta buku nih. Apa belilah gak apa-apa. Gampang itu. Siap. Buku aneh itu, buku aneh. Gak apa-apa itu kan racun. Enggak, selain itu kan itu apa ya? Proses apa namanya? Proses berpikirmu saat SMK toh. Betul. Jadi bukan masalah ini bukunya kekanakan atau enggak, tapi kita bisa jadi bahan refleksi. Oh iya, tapi refleksimu atau refleksi kita untuk melihat di proses kamu remaja SMK kamu pola pikirmu seperti ini, dan menurutku itu nggak akan jelek gitu, nggak akan jelek. Jadi ini sedikit spoiler aja soal Buku Panduan Melawan Sekolah. Jadi di dalam Buku Panduan Melawan Sekolah saya mencoba mendobrak kerangka epistemologi di dalam pendidikan Indonesia itu. Yang mana saya menggunakan kerangka analisis utama adalah psikoanalisis Lacanian untuk buku itu ya. Jadi saya menganalisis problem-problem di dalam sekolah itu menggunakan kacamata psikoanalisis Lacanian gitu. Yang teorinya siapa sih? Jacques Lacan. Atau kita sebut sebagai Lacanian gitu, psikoanalisis Lacanian, dan saya mencoba membedah titik-titik mana saja menggunakan psikoanalisis dan segala macam yang saya kira itu saya bisa klaim ini ya, itu masih jarang dilakukan oleh para pedagog di Indonesia gitu. Karena cenderungnya kan paling pakai Freire atau Henry Gilloch atau siapa itu Ivan Illich gitu. Dan saya menggunakan psikoanalisis Lacan, bahkan saya menggunakan berbagai macam teorem tokoh-tokoh filsafat yang jarang dibahas di dalam pendidikan seperti Deleuze atau Freud kan siapa satunya biasanya? Freire sama siapa itu? Iya, Freire juga Ivan Illich. Iya, cuma 3 itu biasanya Pavlov, yang sering dipakai. Iya, itu. Dan akhirnya saya mencoba mengelaborasikan dengan berbagai macam paradigma bahwa pendidikan itu enggak sesempit itu gitu loh. Kita bisa menganalisis menggunakan kacamata apapun gitu. Itu kamu buat di saat SMK ya? Di usia berapa itu? Itu waktu saya sebelum lulus, itu usia ya masih usia sekarang sih 18 gitu. 18 tahun. Dan itu draft awalnya selesai ketika saya ulang tahun ke 18 tahun bikin buku dengan teori psikoanalisis. Iya. Nah ini kalau dikaji sebenarnya bagus. Sebenarnya kamu bagus. Maksudnya masih maba tapi dengan cara pandang dan teorimu yang cukup lengkap kalau menurutku. Aku aja belum belajar sebanyak kamu. Serius. Wah ini enggak ada. Serius ini. Aku belum belajar sebanyak kamu apalagi soal psikologi tuh. Makanya kamu ngambil jurusan psikologi itu ya? Salah satunya karena tarot juga, karena memang fokus peminatan saya di filsafat itu adalah filsafat bahasa, tapi yang paling concern itu adalah psikoanalisis dan semiotika itu. Oke, mantap. Selain psikoanalisis kan sekarang ada namanya neuroscience. Neuroscience kebetulan saya punya kritik tajam untuk itu menggunakan psikoanalisis. Oh ya, nanti aja. Ya itu lain lah. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini sambil nyontek karena baru nulis pertanyaan, nggak apa-apa lah, cuek.
Kampus nggak teli. Perlu dibenahi. Lanjut lagi. Kamu kan sering jadi kontributor kalau nggak salah ya, di beberapa media. Ya. Nah, itu media apa aja. Ini selain kamu urakan dan sering mengkritisi sistem pendidikan, pasti kan kamu ada hal lain tuh. Sisi lainnya kamu jadi kontributor di beberapa media. Itu media apa aja? Aku penasaran. Oke, yang mungkin sejak SMA yang awal ya, yang gampang lah ya, Kompasiana itu. Yang sekarang saya punya 60 artikel di sana. Oke. Terus ada juga omong-omong Bahasa apa itu kalau di di Kompasiana macam-macam, Pak. Artikel pertama saya yang saya tulis ketika kelas 10 SMA itu judulnya epistemologi dalam metafisika ketuhanan itu. Wih, gila. Itu yang kemudian kedua itu soal Berarti analisis ketuhanan dengan metafisik ya. dengan epistemologi itu saya mencoba menggali kerangka metafisik dari konsep Tuhan itu. Itu kelas 10 waktu itu, awal-awal pandemi. Nah, terus ada juga soal pendidikan, soal waktu itu yang rame itu artikel saya pertama di Kompasiana ada 2 soal pendidikan gitu. Jadi saya rutin Mas, saya rekor saya itu pernah sehari nulis 5 artikel gitu. Nah, itu saya nulis judulnya pembelajaran jarak jauh masihkah memerlukan guru gitu. Saya merefleksikan gitu ketika ada Google Classroom, ketika guru-guru hanya mengajar lewat Google Classroom, bukankah kita lebih baik SPP-nya diarahkan ke platform seperti Selebgram atau Ruang Guru atau Zenius gitu kan? Atau kita bikin program artificial intelligence. Ya, daripada bayar SPP lapo. Nah, itu kalau maksudnya secara praktis ya, kita belum ke etis. Ada juga analisis macam-macam, ada soal ekologis waktu itu. Saya tulis soal ekologis judulnya mari kita menunda kiamat gitu. Nah, itu analisis ekologi. Itu di Kompasiana. Itu sebenarnya eksperimen pikiran, bahkan saya ini yang bagus. Imajinasimu bagus loh, aku senang. Tulisan saya yang paling rame di Kompasiana sejauh terakhir saya lihat itu 12.000 yang baca. Itu judulnya saya menganalisis apa makna dari nganu gitu. Berangkat dari di grup kan ada yang bilang nganu, aku lo pengen nganu gitu. Aku pengen nganu lah. Saya coba analisis waktu itu, kebetulan awal-awal baca hipersemiotika itu ya. Akhirnya saya coba judulnya itu nganu yang nganu karena nganu, sebuah analisis hipersemiotis gitu. Untuk membaca apa sih makna nganu. Itu macam-macam, soal cinta, soal apa. Keren. Itu Kompasiana. Terus ada juga di Medium. Di Medium pendidikan sih concernnya. Terus ada di IB Times. Itu soal Islam, waktu itu saya nulis tentang varian-varian dari panitia surga itu. Terus jadi mereka yang bisa secara mudah memvonis bahwa kamu masuk surga, kamu masuk neraka. Saya sebut mereka sebagai panitia surga gitu. Time, terus mungkin omong-omong gitu, medianya Bu Hoki Madasari itu juga soal pendidikan sih sejauh ini. 2 artikel di sana itu 3 artikel di sana soal pendidikan gitu, dan saya lupa ya, lumayan ya itulah yang paling sering gitu. Sering kali soalan Mojo pernah nulis. Mojo 2 artikel itu. Lah ini menarik, di Mojo itu saya ditawari kan sama, sebenarnya kan saya tahu bahwa Mojo ini sulit Pak tembusnya Pak. Benar. Nah itu saya ditawari sama redakturnya. Rata-rata mesti di penawaran. Nah, Raf punya Kak tulisan soal pendidikan saya, kisah perlawanan saya di sekolah saya kirim, judulnya Aku dan Perlawananku, itu di Mojo. Terus yang kedua adalah saya tulis soal kisah ya, derita ditolak SBMPTN gitu. Itu merefleksikan kegagalan bahwa kalian yang sudah gagal SBMPTN gak usah semangat. Kalian itu gagal aja, nikmati kegagalan itu. Bener, setuju. Itu di Mojo. Jangan depresi juga. Betul. Karena proses orang kan beda-beda. Iya. Terus habis itu selain itu kan kapasitas orang berbeda-beda, jalan hidup berbeda-beda. Mungkin porsimu nggak di SMPTN dan mungkin porsimu di tempat lain yang sesuai. Tapi nyantai saja. Itu inti dari artikelnya adalah Mas yo kowe diterima apa gak, yo gagal apa gak, nyantai Pak. Bener, karena yo urip gagal ku biasa. Ya iya, nerimain pandem lah. Iya, lek kepengin sukses terus mungkin kamu bikin sinetron aja. Nggak usah jalani hidup. Sinetron adab. Oke, bagus. Pertanyaan selanjutnya, nah ini. Menurutmu sistem pendidikan yang ideal itu gimana sih, Raf? Ini gambaranmu di usia sekarang dan di perjalananmu mengkritisi sistem pendidikan di Indonesia lah terutama. Menurutmu sistem pendidikan yang paling ideal menurutmu lo? Sistemnya kayak gimana? Oke, gini aja.
Saya sepakat dengan versimu. Saya sepakat dengan Driakara ya. Ya. Nah, itu dengan mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk liberasi atau pembebasan ya, membebaskan kita dari kebodohan dan segala macam. Setuju. Yang pertama humanisasi, itu pengangkatan derajat, bagaimana orang yang tidak berpendidikan itu ketika bertemu dengan pendidikan itu dia itu terangkat derajatnya di mata masyarakat. Terus yang terakhir adalah humanisasi, bagaimana akhirnya pendidikan itu mengakrabkan kita dan membuat kita itu memanusiakan manusia dan kita menjadi manusia yang sesungguhnya gitu. Itu oke lah yang anu ya. Intinya untuk peradaban ya. Iya. Dan saya Pendidikan sepakat untuk peradaban. dan untuk jargonnya saya sepakat dengan Pak Toto Raharjo, Kiai Tohar ya, sahabat Cak Nun itu yang memberi prolog di buku saya. Beliau mendirikan sekolah namanya Sanggar Anak Alam di Jogja, sekolah tanpa seragam, tanpa peraturan, tanpa guru gitu. Sekolah alam ya, benar. Nah itu jadi beliau itu menggunakan jargon namanya sekolah biasa saja. Jadi di saat sekolah-sekolah bilang itu kami sekolah unggulan, kami sekolah internasional, tapi Pak Toto itu dengan itu istri beliau belum kan banyak jargon nih, banyak jargon. Benar. Kalau sekolah-sekolah yang kita temui itu mengatakan kami sekolah luar biasa. Klasifikasi lah ya. Iya, kami itu sekolah yang sukses itu. Justru Pak Toto dengan istrinya Bu Wahya itu membuat salam jargonnya adalah sekolah biasa saja. Bukan sekolah unggulan gitu. Akhirnya beliau sebenarnya menyindir sekolah-sekolah yang seperti itu. Akhirnya sekolah biasa saja adalah maksud beliau adalah sekolah yang biasa akrab dengan masyarakat. Benar. Sekolah pendekatannya lebih ke masyarakat ya. Iya, sekolah yang biasa, jargonnya itu kan sekolah biasa. Yang lain sekolah unggulan gitu. Tapi Pak Toto bilang, "Oh, kami ini sekolah biasa ya. Sekolah yang biasa bermanfaat bagi sesama, sekolah yang biasa akrab dengan masyarakat." Karena sekolah-sekolah hari ini itu memiliki sekat-sekat tertentu dengan masyarakat gitu, atau yang Cak Nun bilang dalam salah satu esainya itu, jika pendidikan itu menjauhkan kita dari kehidupan sehari-hari, atau jika pendidikan membuat anak enggan untuk nyangkul, enggan untuk membantu orang tua di sawah, di pasar, itu lebih baik sekolah dibubarkan saja. Benar, setuju. Saya seperti itu. Dan ingat bahwa sekolah ideal, ini juga saya tulis di buku Panduan Melawan Sekolah, sekolah ideal itu mungkin sekolah ideal mungkin itu tak mungkin dalam prakteknya. Tapi selalu ada upaya untuk mencapainya. Nah, itu benar. Itulah kita melihat progres di sana. Gak, oke lah kita bayangkan ideal. Kadang kan orang-orang kan bilang, walah masih idealis. Enggak, apa idealis itu untuk kita menuju ke sana, bukan menyerah dengan hal itu. Semua soal waktu. Betul. Waktunya bubar atau enggak itu iya, yang penting diupayakan. Ya, yang penting diupayakan. Setuju. Ikhtiar. Benar, setuju. Itulah. Oke. Nah, mumpung kamu menjadi mahasiswa baru toh, yang menyuarakan pandanganmu. Apa sih pesanmu buat teman-teman segenerasi kamu? Pesanmu lah, maksudnya pesan kamu untuk teman-teman segenerasi kamu dan seangkatan kamu. Kan aku menurutku kamu mewakili generasimu loh. Dan aku cukup antusias ngelihat upayamu, ngelihat caramu berbicara, caramu mengkritisi itu cukup bagus. Cuma mungkin lebih masih agak kasar karena masih muda. Aku memaklumi karena kamu masih muda, masih berapi-api, masih ya namanya juga jiwa muda, pasti kan dorongan hormonnya lebih kuat kan, lebih tinggi daripada yang udah mulai hormonnya udah mulai berkurang. Mampu tanah. Enggak. Jangankan untuk mengkritisi dan marah-marah, untuk menyukai lawan jenis saja enggak seantusias pemuda toh. Nah, gimana pesanmu atau harapanmu untuk teman-teman segenerasimu dan seangkatanmu? Oke, gitu. Mungkin awalnya itu saya mungkin menyerukan ya untuk seluruh mahasiswa baru ya, atau satu generasi saya itu jangan lakukanlah emansipasi itu. Dalam artian, ini awalnya berapi-api ya. Lakukanlah emansipasi gitu, radikalisasi diri, kritisi apapun yang ada di sekitar kalian gitu. Dan ingat, prinsip untuk emansipasi bagi saya yang konkret itu adalah hiduplah tanpa arah dan tujuan agar tidak tersesat gitu. Okay. Karena visi harus punya visi ya.
Emansipasi, Mantap, emansipasi itu harus dimulai dari ketiadaan. Ketika Anda sekalian itu bercita-cita menjadi dokter tapi itu tidak terwujud, Anda akan tersesat. Ketika Anda sekalian itu bercita-cita menjadi ilmuwan tapi justru Anda menjadi arsitektur, itu kalian akan merasa tersesat. Tapi ketika kalian tidak punya cita-cita, tidak punya tujuan gitu, menjadi apapun anything goes gitu. Itu enggak ada masalah. Dinamis gitu. ya? Iya, akhirnya kan apakah kita itu harus punya cita-cita? Enggak ada kok yang menuntut seperti itu. Yang penting kita itu merayakan hidup, kita lakukan emansipasi, kita kritisi hal, dan kita adalah dalam artian kita itu selalu mencoba memproses adanya perubahan tanpa mengharap perubahan itu pasti terjadi gitu. Jadi sekedar kita itu ayolah kita berupaya. Urusan terjadi atau enggak itu urusan waktu saja. Benar. Biarkan. Setuju. Ya, karena kita bukan Superman toh. Betul. Yang Dan sekali hantam langsung selesai semua kan. Kita yang cuma manusia biasa. dan itu pakai moto hidup saya adalah bahwa rayakanlah hidup sepenuhnya itu dengan segala kesedihannya, dengan segala kepedihannya, itu rayakan patah hati, rayakan ditinggal selingkuh, rayakanlah kemiskinan dan segala macam. Itu rayakan semua aja. Sambil mengupayakan. Iya, betul. Untuk mengupgrade diri lah. Iya, dan ingat bahwa insya Allah seluruh dunia ini pasti akan berubah gitu. Pasti akan berubah, dan pertanyaannya Anda akan menjadi penonton atau menjadi pemain di sana. Ya suatu saat hidup akan berubah, entah itu berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk ya. Okay. Itu pilihan dari kita sendiri. Ini yang juga menarik sebenarnya adalah bahwa motor akademik atau generasi kita itu adalah sebuah mobil gitu. Dan ia tidak akan berjalan kalau tidak ada gas. Benar. Tidak ada yang ngegas. Dan tidak ada pengemudi yang handal. Nah, betul. Dan sekali lagi mobil tidak akan berjalan kalau tidak ada gas, dan ketika digas teman-teman dia akan nabrak, makanya butuh rem di sana. Nah, dan butuh pengemudi yang handal. Ya, dan kita tinggal pilih saja menjadi yang mana. Benar. Percuma kendaraanmu Ferrari tapi skill dan mentalmu kayak pengguna birokrat kampus. Pengguna Revo kan nggak bisa. Maksudnya kendaraanmu apa harus diupayakan dengan drivernya seperti apa atau pengemudinya seperti apa. Wah, ini kayaknya udah cukup panjang ya. Dan menurutku aku cukup kagum dengan cara pandangmu. Serius sih. Kamu ini masih maba, terus punya pengalaman banyak, bahkan di usiamu. Aku di usiamu masih ya aktif, cuma di musik kan. Aktif di musik, tapi kamu luar aktif biasa itu, Bung. Ya, cuma kamu aktifnya di pergerakan siswa atau mahasiswa yang cenderungnya mengkritisi sistem yang kamu sedang naungi. Aduh. Dan itu lumayan lah, maksudnya cukup punya pribadi yang bagus loh. Punya pribadi yang bagus dan punya visi. Jadi emang kebanyakan orang menjalani hidup ini problemnya bukan dia nggak bisa cari uang atau dia nggak bisa bekerja, tapi dia nggak punya visi. Kadang problemnya orang hidup itu kadang problemnya di situ. Duitnya banyak terus tapi hidupnya kosong. Dia punya karir yang bagus tapi hidupnya kosong karena satu hal, dia nggak punya visi. Biasanya kayak ngeri. Dia nggak punya dorongan untuk melakukan hal lebih dan punya tujuan yang walaupun nggak absolut, minimal jelas lah. Iya. Nyantai wae lah, usah mulu. Yang penting itulah kampus Anda yang tidak fokus pada urusan moral dan intelektual, Anda justru fokus pada term-term fabrikasi korporatisasi yang jelas itu kapital. Anda semua gateli, itu pesan terakhir dari saya. Aduh, nggak apa-apa. Uyono podcast ini nyantai. Loh, iya. Karena ini bebas. Kamu bebas berargumen di sini. Dan artian nggak ada hate speech, benar, nggak ada kamu bebas. sara, itu saya tahu. Kamu bebas berargumen di sini karena Maya kampus kok ngono. Karena fungsinya platform digital kan kayak gitu sebenarnya. Maya kampus ngono. Aduh, saya netral. Maksudnya netral sini, netral sana. Enggak santai. Tapi kata Ben Laksana itu kita mesti jangan netral, Mas. Kita perlu berpihak pada ada kebaikan, ada keburukan, ya kita berpihak pada kebaikan. Tapi siapa yang baik lah itu urusan lain. Enggak, sebenarnya saya enggak netral, cari aman. Ya itu. Nah, itu mungkin ya obrolan dari Raffi. Menurut saya sih emang Raffi sebenarnya punya personality yang bagus, punya visi, tinggal diperbaiki bolong-bolongnya aja sih. Paling ya cuma hal-hal
hal-hal yang kecil sih menurutku. Tapi kalau soal dasar, kamu punya dasar yang kuat loh. Kamu memahami teori, kamu anak yang kuat belajar. Maksudnya anak yang lapar akan belajar, anak yang vokal. Saya cuma bisa berharap kamu punya wadah yang sesuai dengan visimu. Luar biasa ini konkret ini. Ya, dan kamu dibebaskan namun enggak kebablasan, dalam artian kamu punya aturan-aturan dan punya batasan-batasan yang itu sekiranya tidak merugikan orang lain, menurutmu kamu bisa jadi seseorang. Dan untuk beradab ya, saya ada kata-kata dari Tommy Mulyanto kalau nggak salah, itu adalah bahwa kekurangan ajaran itu penting karena seringkali kebusukan itu bersembunyi di balik kesopanan dan kesantunan. Dan saya sarankan jangan terlalu beradab kepada orang yang biadab. Leres nggih. Oh, monggo. Oke. Kenapa? Alah. Hancurkan bosku. Remuk kampus. Ya, terima kasih. Cukup sekian episode pertama, menurutku cukup memanas ini. Cukup membuat saya lebih bersemangat untuk membuat podcast selanjutnya. Entah itu nanti narsum kita ada budayawan, musisi, atau dosen, atau rektor mungkin, atau penggiat politik, penggiat lingkungan, atau wirausaha. Kayaknya ini bakal berlanjut di episode selanjutnya. Dan terima kasih buat Raffi Muhammad. Semoga kamu mendapatkan, terima kasih karena diberi ruang untuk bicara, mendapatkan tempat yang sesuai dengan visi dan misimu. Amin ya Allah. Dan banyak dukungan juga, nggak hanya kontra sama kamu tapi juga dukungan. Semoga lebih banyak dukungannya sih, karena menurutku apa yang kamu ingin kejar ini nggak dilakukan banyak orang dan nggak egois. Maksudnya ini buat orang lain juga. Ya, terima kasih, sampai jumpa di podcast head to head berikutnya. Yo, Ini ya. mantap. Ngeri. Gorengannya dipangan sih. Siap suhu.